Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Masih kenal kan ya kakak ya? Kemarin sudah perkenalan. Siapa? Ada yang masih kenalan? Belum? Ada yang belum masuk ya kemarin, jadi perkenalan ulang. Ya perkenalkan, nama saya Amanda Nasra. Kalian bisa panggil saya Kak Amanda. Nama saya Kasartiani, panggil aja Kak Ina atau Kak Ina juga. Ya. Nah, seperti yang kita bicarakan kemarin ya, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi surat pribadi dan surat dinas. Nah, nanti belajarnya menggunakan video PowerPoint ini. Ini udah berdoa belum? Belum ya? Ya, baik. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi silakan dipimpin seperti biasanya. Berdoa. Siapa yang mimpinnya? Bisa dong. Siapa lagi? Mari kawan-kawan sebelum belajar alangkah baiknya untuk dulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke materi, kalian tahu nggak apa itu surat? Surat itu apa menurut kalian? Yang kalian tahu aja. Gambar pribadi. Ya. Ini surat biasa dulu sebelum ke pribadi dan dinas. Kan ini mau ngomong surat pribadi dan dinas. Yang kalian tahu tentang surat itu apa? Jawab angkat tangan. Ya, nggak usah malu-malu. Nanti yang aktif tanggung jawab akan mendapatkan rewardnya. Untuk menyampaikan informasi. Iya, bisa. Menyampaikan menerima. Tangan buat temennya. Sini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Sebelum ke materi, di sini ada yang mau jawab apa itu surat pribadi? Bersifat privat atau hanya diajukan untuk keperluan pribadi seseorang. Namanya siapa? Oke, siapa lagi yang tahu? Yang mau jawab lagi? Apa itu surat pribadi? Dengar dulu ya. Iya. Ada lagi yang mau jawab? Jadi surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi ini secara pribadi ya, tetapi bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Jadi surat pribadi adalah komunikasi tertulis yang bersifat pribadi, bisa untuk teman, keluarga, seperti itu ya. Kalau surat pribadi, nanti beda
tahu siapa pemilik surat ini, di mana tempatnya gitu ya, tanggal berapa ditulis suratnya gitu. Di sini ada tujuan surat. Apa itu tujuan surat? Biar kita tahu surat yang ditulis ini untuk siapa, ditujukan ke siapa gitu. Di sini ada salam pembuka surat. Kenapa ada salam pembuka surat? Supaya surat yang disampaikan ini terasa hangat gitu untuk pembuka gitu ya. Biar si pembaca ini tertarik gitu. Misalkan bisa assalamualaikum, selamat pagi. Di sini ada isi surat. Isi surat ini, surat kita ini isinya berarti yang akan disampaikan. Berisi runtutan apa yang ingin kalian sampaikan kepada tujuan dari surat tersebut. Misalnya untuk sahabat, misalnya kalian ingin menanyakan kabarnya, terus kalian meminta beliau untuk atau apa gitu. Tujuan surat itu adalah isi surat. isi surat itu sudah tujuan isi dari Yang kalian sampaikan surat tersebut itu ada di isi surat. Lalu ada salam penutup. Salam penutup ini bisa misalkan salam hangat gitu. Assalamualaikum. Ini sebagai penutup dari surat. Ya. Lalu ada identitas pengirim surat. Identitas pengirim surat itu berarti yang menulis surat ya. Jadi nggak mungkin kalau kita kirim surat nggak ada identitas pengirimnya. Nanti dia bingung ini surat dari siapa gitu kan. Jadi gitu ya saja identitas pengirim. Di sini ada langkah-langkah cara membuat surat pribadi. Yang pertama itu harus memahami dulu struktur penulisan surat pribadi. Lalu yang kedua itu ada gunakan kata dari orang kedua. Selanjutnya ada gunakan bahasa yang santai. Jadi dalam surat pribadi itu menggunakan bahasanya itu santai, tetapi tetap sopan gitu ya. Lalu yang terakhir ada tulisan surat dengan kalimat yang mudah dipahami. Walaupun bahasanya santai, tapi mudah dipahami gitu, tidak berbelit-belit gitu. Kata-katanya disusun rapi gitu ya. Yang mengenai struktur penulisan surat yang akan dibahas. Ya, dari surat pribadi. Tadi ada pertama tempat dan tanggal penulisan surat itu ada di atas sebelah kanan. Ini penulisan tempat dan tanggal suratnya Bekasi 16 Mei 2023. Kalian bisa menggunakan tempat, kemudian tanggal penulisan surat tersebut. Terus yang kedua ada tujuan surat. Tujuan surat di sini adalah untuk sahabat kita. Ini surat pribadinya untuk sahabat, bukan untuk sahabat kita. Kemudian salam pembuka di sini ada menggunakan assalamualaikum. Selain assalamualaikum bisa diubah dengan salam halo, terus hai. Nah kemudian ini ada isi surat. Nah, isi surat ini apa yang akan kalian sampaikan kepada tujuan kita. Ini untuk sahabat. Ada yang mau coba membaca isi suratnya? Apa tak? Boleh. Silakan. Coba belum ada yang katakan. Ayo siapa? Dek mau bacain aja. Jadi yang depan mau kasih kita sini saya juga apa? Kita belajar bareng-bareng. Gak usah takut. Baca aja kalau apa. Ya kita mau. Ayo baca aja. Nah, dapat baca isi suratnya. Kenalan dulu ya, namanya siapa? Aduh, Bawa tinggal baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembukaan assalamualaikum dan salam bentuknya wassalamualaikum. Nah ini identitas pengirim suratnya. Salam minggu Nah sekarang tadi bersurat pribadi, sekarang surat resmi atau juga disebut surat dinas. Apa itu surat resmi? Ada yang tahu? Mari sudah mencari-cari kan apa itu surat resmi, tinggal dibacakan. Yang lain bisa. Apa itu surat resmi? Ada yang belum tahu? Surat resmi yang digunakan siapa? Jadi adalah surat untuk keperluan formal. Lebih jelasnya, surat biasa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas ini adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada seseorang atau kepada instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contohnya dari surat dinas adalah surat undangan, kemudian surat beli, surat perjanjian, legalitas dan lain-lain. Untuk contoh lainnya bisa kalian pernah dapat surat dari sekolah itu namanya surat dinas. Nah selanjutnya ada unsur surat yang lebih banyak dibanding dengan surat pribadi, karena lebih formal. Yang pertama ada kepala surat atau mangkok surat ini biasanya kayak nama dari lembaga yang mengirimkan surat tersebut. Namanya apa surat? Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat itu ada berisi nomor dari surat resmi tersebut. Ini nomornya berapa? Itu biasanya dari lembaga tersebut itu ada. Kemudian yang ketiga ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini sama seperti tadi surat pribadi, dia adanya di pojok kanan, yaitu surat tanggal di mana surat itu dibuat. Kemudian yang keempat ada lampiran surat. Nah lampiran ini biasanya pengikut dari surat pertama dan surat awal itu ada surat tambahan, itu namanya lampiran surat. Kemudian yang kelima perihal surat. Perihal surat ini adalah maksud dari surat itu untuk permohonan nikah atau pemberitahuan atau tujuan dari surat itu pokoknya ya. Kemudian yang keenam ada alamat surat. Alamat suratnya biasanya itu alamat lembaga dari surat tersebut. Kemudian ada salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini beda dengan surat pribadi tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan di sini salam pembukanya adalah dengan hormat. Nah itu salam pembuka di surat tersebut. Jadi lebih sopan, lebih baku. Kemudian yang kedelapan isi surat. Isi surat ini adalah maksud dari surat tersebut. Surat tersebut itu tentang pemberitahuan ke sekolah misalnya kepada orang tua gitu ya. Isi dari surat resmi atau surat tulis. Kemudian ada suratnya.
dia penulis suratnya itu terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Itu contoh surat dinas yang dari sekolah. Kemudian yang itu ada identitas pemilih. Nah ini kalau misalnya surat dinas dari sekolah berarti identitas pemilihnya adalah kepala sekolah pemilih. Dan yang terakhir ada seorang itu dari hormat yang membuat surat tersebut seperti ketua panitia misalnya atau kayak gitu. Nah ini sekarang tugas kelompok udah ini ya, udah selesai. Halaman 245. Halamannya cuma nyampe 245. Kalau untuk surat pribadi sudah pada buat? Udah. Ada yang lain belum? Kalau yang belum boleh dibuat sekarang. Nah ini contohnya bisa dilihat kalau mau buat ini. Jadi halamannya 181, 181 ya. Ada kesalahan, mohon maaf. Ayo di kelompoknya masing-masing. Tadi kan yang jawab cuma 2 orang ya, Lala sama Raisa. Jadi kan ada sisa 1. Ini rekap aja ya. Atau mengulang materi tadi. Misalkan kalian masih ingat nggak apa itu surat pribadi sama surat dinas? 1 orang siapa? Seperti biasa ya. Nah, jawab. Ya, yang tadi jawab masih ya. Ayo sini maju. Tepuk tangan dong buat temennya. Tadi yang banyak dijawab kan Lala ya. Berarti Lala juara 1. Ini mah sama ya. Kali semuanya juga harus aktif ya. Baik, sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dimotivasi kalian juga ya nanti bisa kuliah.
gini.